Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 280 soal nomor 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, selesaikanlah persamaan berikut ini. Siap. 1. 6x kurangi 4 kali x min 7 sama dengan 18. Oke, ini sudah kusalin. 6x kurangi 4 kali x min 7 sama dengan 18. Nah, karena di sini masih ada yang di dalam kurung, berarti harus kita buka dulu kurungnya dengan cara dikali-kalikan. 6x-nya ditulis. Kemudian ini bacanya min 4 kali x adalah min 4x. Lagi, min 4 kali min 7 adalah plus 28. Ingat ya bahwa min dikali min hasilnya selalu plus. Sama dengan 18. Oke. 6x kurangi 4x berapa x? Tentu saja 2x. Ditambah 28 sama dengan 18. Nah, sekarang 2x-nya biarkan di sini sama dengan 18-nya juga sudah betul posisinya di situ. Nah, yang kita pindah ini, Dek. Positif 28. Positif 28 kita pindah ruas ke sini. Syaratnya tanda positifnya harus diganti menjadi negatif ya. Jadi positif 28 dipindah ruas menjadi negatif 28. Nanti sih dibacanya 18 kurangi 28 gitu aja. Ya, sehingga 2x sama dengan berapa? 18 kurangi 28 adalah negatif 10. 2x sama dengan negatif 10, berarti x sama dengan ya negatif 10 dibagi 2. Menulisnya negatif 10 per 2. Negatif 10 per 2 itu berapa? Negatif 10 per 2 itu ya seperti negatif 10 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 5. Selesai. Jadi untuk persamaan 1, ketemu nilai x-nya sama dengan negatif 5. Kita pindahkan ke sini. X sama dengan negatif 5. Lanjut ke nomor 2. 3x tambah 9 sama dengan 5 kali 2x min 3 kurangi 4. Oke, sudah ku salin soalnya ya. Nomor 2, 3x tambah 9 sama dengan 5 kali 2x min 3 kurangi 4. Nah, di sini ada yang masih kurung-kurung lagi. Berarti harus kita buka kurungnya ya, dikali-kalikan. Yang sebelah sini 3x tambah 9 ditulis ulang aja. Sama dengan, ini bacanya 5 kali 2x yaitu 10x. Lagi 5 kali min 3 adalah min 15 ya. Terus dikurangi 4. Oke. 3x tambah 9-nya boleh kita tulis ulang deh. Nah, yang kita kerjakan ini 10x-nya tulis dulu. Ini deh, min 15 kurangi 4 tuh caranya kayak gini aja. Ada min 15, ada lagi min 4. Berarti sekarang minnya jadi berapa? Menjadi min 19. Jadi benar ya, min 15 bergabung dengan min 4 jadinya min 19. Nah, sekarang yang punya x digabung dengan yang punya x. Yang nggak punya X digabung dengan yang nggak punya X. Yang punya X taruhnya di sebelah kiri, yang tidak punya X taruhnya di sebelah kanan. Berarti ini 3X tetap aja di sini. Nah, yang kita pindah 10X-nya. 10X kalau dipindah ruas menjadi min 10X atau negatif 10X. Terus positif 9 kalau dipindah ruas menjadi min 9. Nah, yang ini sih tetap min 19. Sekarang kita hitung. 3x kurangi 10x berapa? X min 7x ya kan? Terus min 9 kurangi 19 kayak tadi. Ada min 9, ada lagi min 19. Jadinya min berapa? Jadinya min 28. Ya kan? Min 9 kalau digabung dengan min 19 jadinya min 28. Min 7x sama dengan min 28. Berarti x sama dengan ya min 28 dibagi min 7. Nulisnya tapi per min 7. Sehingga ketemu x-nya sama dengan min dibagi min itu kan plus atau hilang tanda minnya. Tersisa 28 per 7 itu ya 28 bagi 7. Berapa? 4. Yes, ketemu ya. Untuk persamaan 2, nilai x-nya adalah 4. Kita pindahkan. X sama dengan 4.
Yes. Lanjut ke persamaan nomor 3. 2,7x ditambah 0,8 sama dengan 1,5x kurangi 1,6. Oke, sudah kusalin persamaan nomor 3. 2,7x tambah 0,8 sama dengan 1,5x kurangi 1,6. Nah, kalau kita lihat di sini kan bilangannya itu desimal semua ya. Desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Nah, kalau gitu ini bisa kita jadikan bilangan genap. Dengan cara kedua ruas ini kita kalikan aja dengan 10. Nah, menuliskannya kayak gini, Dek. Di garis, nggak perlu tebel-tebel, tipis aja, terus tulis di sini kali 10 gitu. Sehingga nanti berubah 2,7x kali 10 itu menjadi 27x. Jadi komanya hilang ya. Ditambah 0,8 dikali 10 itu jadinya 8. Oke, sama dengan 1,5x dikali 10 itu jadinya 15x. Komanya hilang. Dikurangi 1,6 dikali 10 itu jadinya 16 ya. Kayak gini. Jadinya kan semua udah bilangan genap tuh. Bilangan bulat 27, 8, 15 dan negatif 16. Sehingga menghitungnya enak jadinya. Oke. Terus sama dengan kita gabung-gabungkan yang punya X dengan yang punya X taruh di sebelah kiri sini. Yang nggak punya X digabung dengan yang nggak punya X taruh di sebelah kanan. Oke. 27x kita tulis ulang. Ini deh, 15x-nya dipindah ruas menjadi negatif 15x. Terus positif 8 kita pindah ruas menjadi negatif 8. Nah, ini negatif 16-nya sih sudah benar posisinya di situ, jadi kita tulis ulang aja. Sama dengan 27x kurangi 15x berapa x? Tentu saja 12x, ya kan? Kayak 27 kurangi 15 aja, kan 12. Terus minus 8 dikurangi 16 kayak tadi. Ada minus 8, ini kita baca lagi minus 16 aja. Jadi minus 8 digabung dengan minus 16. Jadinya minus berapa? Jadi minus 24 ya. Nah, 12x sama dengan minus 24. Berarti x-nya sama dengan berapa? Ya min 24-nya dibagi 12. Nulisnya tapi per 12. Sehingga ketemu X sama dengan ini min dibagi plus. Berarti nanti hasilnya tetap min. 24 dibagi 12 adalah 2. Ini ya. Jadi X sama dengan min 2. Itu untuk persamaan nomor 3 di sini. Kita tulis X sama dengan min 2. Lanjut ke persamaan nomor 4. 0,32x kurangi 1,4 sama dengan 0,4x kurangi 0,68. Oke, soalnya sudah kusalin ya. Nomor 4, 0,32x kurangi 1,4 sama dengan 0,4x kurangi 0,68. Nah, seperti soal nomor 3 tadi, soal nomor 4 ini akan kita rubah menjadi bilangan bulat ya. Sebelumnya kan mereka adalah bilangan desimal. Nah, tetapi ini desimalnya beda-beda. Di sini 2 desimal, artinya 2 angka di belakang koma. Sementara yang ini hanya 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Ini juga 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Yang ini 2 desimal ya, 2 angka di belakang koma. Kalau gitu kita kalikan berapa? Jangan dikalikan 10, tetapi kita kalikan dengan 100 karena ada yang 2 angka di belakang koma. Oke, jadi ini langsung aja kita garis tipis, kemudian tulis kali 100 gitu deh. Kalau yang ada 2 angka di belakang koma, meskipun ini 1 angka di belakang koma nanti ngikut, tetap dikali 100. Sekarang coba kita kerjakan. 0,32x kali 100 itu 0 komanya hilang, langsung tersisa 32x saja ya. Terus negatif 1,4 dikali 100 itu hasilnya adalah negatif 140. Bayanginnya gini deh. 1 kalau dikali 100 itu kan ya 100. Berarti kalau 1,4 dikali 100 itu ya 100 lebih. 100 lebihnya 40. Ini tandanya negatif, tetap di sini juga harus negatif. Oke, sama dengan, nah sekarang 0,4x dikali 100 itu hasilnya adalah 40
X. Ya, 0 komanya hilang, terus ada angka 4 diikuti 1 0 lagi. Nah, dikurangi 0,68 kali 100, hasilnya adalah negatif 68. Oke, sekarang ini sudah bilangan bulat semuanya. Kalau gitu bisa kita hitung dengan mudah. Sama dengannya tulis dulu. Yang punya X gabung dengan yang punya X taruh di kiri. Yang nggak punya X gabung dengan yang nggak punya X taruh di kanan. Ini 32X kita tulis ulang. Yang dipindah ruas 40X bawa ke sini menjadi min 40X. Negatif 140 kita pindah ruas menjadi positif 140. Tanda positifnya nggak usah ditulis. Pokoknya negatif 140 itu kalau dipindah ruas jadi 140 aja ya. Terus min 68 sih tetap min 68. Sama dengan nih 32X kurangi 40X berapa X? Hasilnya adalah min 8 X ya kan, seperti 32 kurangi 40 kan min 8, ada X nya, ya udah sini juga ada X nya. 140 dikurangi 68 berapa? 72. Nah, min 8X sama dengan 72, berarti X sama dengan 72 bagi min 8. Nulisnya 72 per min 8. Hasilnya X sama dengan berapa? Ini nggak ada tanda, itu berarti positif ya. Positif dibagi negatif tentu saja tetap negatif. 72 dibagi 8 adalah 9. Ini hasilnya. Jadi X sama dengan min 9. Oke, itu untuk persamaan nomor 4. Kita pindahkan di sini. X sama dengan min 9. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 persamaannya 2 per 5X kurangi 2 sama dengan X per 3. Oke, Kak Sari udah tulis ulang, ini dia soalnya. Nah, kalau bentuknya pecahan-pecahan begini, ini juga bisa kita jadikan bilangan bulat untuk mengerjakannya agar lebih mudah. Caranya, lihat, di sini kan per 5, ini per 3. Berarti kita cari KPK 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka persamaannya ini kita kalikan aja dengan 15. Nah, sekarang hitungnya kayak gini deh. 2 per 5X kali 15. Caranya 2 kali 15 itu kan 30. 30 per 5. 30 per 5 itu artinya 30 bagi 5. Yaitu 6. Ada X-nya, ya ikut 6X. Ya, jadi 2 per 5X kali 15 itu 6X. Kemudian dikurangi 2 kali 15, 30. Oke, sama dengan X per 3 kali 15, caranya kayak gini. Di depan huruf X itu kalau nggak ada angka, sebenarnya ada angka 1. Ya, jadi ini kayak 1X per 3 kali 15. Nah, 1X dikali 15 berapa? Ya 15X. 15X terus dibagi 3. Kayak 15 aja dibagi 3 berapa? 5. Terus ada X-nya. Jadi gini, 5X. Oke, nah sekarang ini sudah bilangan bulat semua, berarti kita hitung dengan mudah aja. Caranya 6X dengan 5X digabung, jadikan 1 di sebelah kiri. Nah, min 30 nanti kita pindah ruas ke sebelah kanan di sini. 6X-nya tulis ulang. 5X kalau dipindah ruas menjadi negatif 5X. Min 30 kalau dipindah ruas menjadi positif 30. Tanda positifnya nggak usah ditulis. Nah, sekarang 6X kurangi 5X berapa X? 1X tuh. Angka satunya nggak usah ditulis deh, di angan-angan aja. Langsung sama dengan berapa ini? 30. Dah ketemu. Jadi X sama dengan 30. Memang kalau angka 1 itu tidak perlu ditulis ya dalam bentuk aljabar kayak gini ya. Nih kayak ini tadi langsung X per 3 itu sebenarnya ada angka satunya. Tapi angka satunya nggak usah ditulis. Oke, jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan 30. Untuk nomor 5 di sini. X sama dengan 30. Yes. Lanjut sekarang nomor 6. 1 per 2 kali X min 2 sama dengan 5 per 6 kali X min 4.
Ini dia soal nomor 6-nya sudah kucatat ya. 1/2 kali X min 2 sama dengan 5/6 kali X min 4. Nah, di sini masih ada yang pecahan juga. Kalau gitu kita rubah menjadi bilangan bulat ya. Caranya lihat pernya. Di sini per 2, yang ini per 6. Berarti kita cari KPK dari 2 dan 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Berarti di sini semuanya kita kalikan aja dengan 6. Oke. Nah, 1/2 kali X min 2 dikali 6, itu yang kita kalikan 1/2-nya saja. Nah, ini 1 kali 6 adalah 6/2. 6/2 itu artinya 6 bagi 2. Berapa, Dek? 3. Terus dikali X min 2-nya ini tetap. Dalam kurung itu artinya kali ya, Dek ya. Jadi bacanya ini 3 kali X min 2. Sama dengan yang sebelah sini 5/6 kali X min 4. Ini yang dikalikan 6, 5/6-nya aja. Oke, 5 kali 6 30. 30/6 adalah ya 5. 30/6 itu kan artinya 30 bagi 6. Jadi 5/6 dikali 6 itu hasilnya 5. Nah, ini dalam kurungnya tetap ditulis ulang. Bacanya 5 kali X min 4. Nah, di sini sudah bilangan bulat semua kan? Berarti sudah bisa kita kerjakan. Tapi masih ada kurung-kurungnya. Kalau gitu kita buka dulu kurung-kurungnya. Sama dengannya ditulis, ini bacanya 3 kali X, yaitu 3X. Terus lagi 3 kali min 2 adalah min 6. Sebelahnya 5 kali X adalah 5X. 5 kali min 4 adalah min 20. Sama dengannya tulis lagi. Ini 3X nanti kita gabungkan dengan 5X, taruh di sini ya. Min 6 nanti kita gabungkan dengan min 20, taruh di sini. 3X-nya tulis ulang, 3X. Nah, 5X kalau dipindah ruas itu menjadi min 5X. Oke? Min 6 kalau dipindah ruas itu menjadi plus 6. Tanda plusnya tidak perlu ditulis. Terus dikurangi 20-nya tetap gini. Oke? Dihitung sama dengan 3X kurangi 5X berapa X? Min 2X kan ya. 6 kurangi 20 adalah min 14. Min 2X sama dengan min 14, berarti X sama dengan ya min 14 dibagi min 2. Nulisnya per min 2. Sehingga akan diperoleh X sama dengan min bagi min habis atau jadi plus ya. 14/2 artinya 14 bagi 2, yaitu 7. Selesai. Jadi untuk persamaan yang nomor 6 ketemu nilai X-nya sama dengan 7. Kita pindahkan di sini. X sama dengan 7. Yes. Lanjut ke soal nomor 7. 2/3X kurangi 3/4 sama dengan 5/6X tambah 1/4. Oke, soal nomor 7 sudah kusalin. 2/3X kurangi 3/4 sama dengan 5/6X tambah 1/4. Nah, di sini masih pecahan semua. Ya udah, kita buat menjadi bilangan bulat. Caranya kita kalikan dengan KPK 3, 4, dan 6. Ini kan 4 sama ya. Jadi kita cari KPK antara 3, 4, dan 6. Berapa KPK 3, 4, dan 6? KPK-nya adalah 12. Kalian sudah terampil kan ya, Dek ya, menentukan KPK ya? Kak Sari asumsikan sudah ya, supaya tidak terlalu lama nanti videonya. Kalau yang belum terampil mencari KPK antara 2 bilangan atau 3 bilangan seperti ini, coba diingat-ingat lagi materi waktu SD dulu ya. Oke, nah sekarang kita kalikan 2/3X kali 12. Caranya 2 kali 12 kan 24. Langsung aja 24 bagi 3. Per itu bagi ya. 24 bagi 3 adalah 8. Ada X-nya ya, tulis 8X. Terus dikurangi 3/4 kali 12. 3 kali 12 kan 36. 36 bagi 4 adalah 9. Oke, sama dengan, wow, di tempatnya Kak Sari sekarang ini sedang hujan ringan deh, tapi ada banyak suara geluduk. Gak apa-apa ya. Lanjut, 5/6X kali 12. 5 kali 12 itu kan 60. 60 bagi 6 adalah 10. Ada X nya, kita tulis juga 10X. Ditambah
1/4 kali 12. 1 kali 12 kan 12. Dibagi 4 adalah 3. Nah, ini sudah jadi bilangan bulat semua. Enak nanti ngitungnya. Sama dengan yang punya X gabung dengan yang punya X, yang nggak punya X gabung dengan yang nggak punya X. 8X-nya kita tulis ulang. Nih, 10X dipindah ruas menjadi min 10X. Min 9 dipindah ruas menjadi plus 9. Lalu ditambah 3 tetap. Sama dengan 8X kurangi 10X berapa X, Dek? Min 2X, ya kan? 8 kurangi 10 kan min 2. Jadi 8X kurangi 10X itu ya min 2X. 9 tambah 3 berapa? 12. Nah, min 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan ya 12 dibagi min 2. Nulisnya 12 per min 2. Hasilnya X sama dengan 12 dibagi min 2 berapa? Min 6. Selesai ya. Jadi untuk persamaan yang nomor 7 ketemu nilai X sama dengan min 6. Kita pindahkan sini. X sama dengan min 6. Lanjut ke persamaan nomor 8. 5X min 4 per 3 sama dengan X plus 2 per 2. Nah, ini persamaan nomor 8-nya sudah kusalin. 5X min 4 per 3 sama dengan X plus 2 per 2. Nah, untuk memudahkan langkah pertama, ini penulisannya boleh kita ganti menjadi kayak gini deh. 1/3 kali 5X min 4. Ya, jadi pertiganya di sini kita taruh di depan. Nah, satunya itu muncul dari mana? Satunya itu muncul dari, ini kalau kita kasih dalam kurung, di depan dalam kurungnya kan nggak ada angka. Kalau nggak ada angka itu sebenarnya ada angka 1. Jadi, menulisnya 1/3 ini, terus baru dalam kurung, ya, 5X min 4. Sama dengan yang sebelah sini juga sama. Ini kalau kita bayangkan di sini ada kurungnya, berarti di sini adalah angka 1. Maka ditulis 1/2. Terus baru dalam kurung X plus 2. Kenapa diganti tulisannya kayak gitu, Kak? Supaya kamu nggak bingung. Nah, ini kan pecahan. Kita lihatnya 1/3 sama 1/2. Berarti bisa kita rubah menjadi bilangan bulat. Caranya kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nih, berarti kita kali 6. Gitu deh. Ayo, yang kita kali 6 itu yang pecahannya aja. 1 kali 6 adalah 6 dibagi 3 yaitu 2. Terus dalam kurungnya ditulis ulang aja persis. Sama dengan 1/2 kali 6. 1 kali 6 adalah 6 dibagi 2, jadinya 3. Dalam kurungnya ditulis ulang. Gini, ya. Dibaca 2 kali 5X min 4 sama dengan 3 kali X plus 2. Dibuka kurungnya aja. Sama dengan, boleh, 2 kali 5X adalah 10X. 2 kali min 4 adalah min 8. Sama dengan 3 kali X adalah 3X. 3 kali plus 2 adalah plus 6 gitu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dipindah-pindah ruas aja ya. Yang punya X gabung dengan yang punya X, taruh di sebelah kiri. Yang nggak punya X gabung dengan yang nggak punya X, taruhnya di sebelah kanan. Berarti ini 10X. Terus 3X-nya dipindah ruas menjadi min 3X. Min 8 dipindah ruas menjadi plus 8. Ditambah 6-nya tetap. Oke, sama dengan 10X kurangi 3X berapa X? 7X. 8 ditambah 6 berapa? 14. 7X sama dengan 14. Berarti X sama dengan ya 14 bagi 7. Nulisnya 14/7. Sehingga ketemu X sama dengan 2 ya. Tuh, jadi untuk persamaan yang nomor 8, nilai X sama dengan 2. Kita pindahkan. X sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 9.
Nomor 9 persamaannya 2x min 14 per 3 sama dengan x plus 2 per 2 ditambah 3x. Ini sudah Kak Sari salin ya persamaannya, oke. Nah sekarang untuk mengerjakannya kayak tadi, bentuk yang seperti ini kita rubah dulu. Caranya ini bayangkan aja ada dalam kurung, berarti di sini kan angkanya angka 1. Maka ditulis 1 per 3, terus langsung dalam kurung 2x min 14. Paham ya Dek ya? Sama dengan, nah ini bayangin juga ada dalam kurung, berarti di sini angkanya angka 1 ya. Ditulis 1 per 2, terus langsung dalam kurung x plus 2. Nah ditambah 3x nya tetap kita tulis ulang, ditambah 3x. Oke, sekarang lihat yang pecahannya adalah 1 per 3 dan 1 per 2. Berarti ini kita rubah jadi bilangan bulat ya, dengan cara dikalikan dengan KPK 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Bolak-balik sering ini ya bilangannya, 3 dan 2, 3 dan 2 ya. Berarti kita kalikan 6. 1 per 3 kali 6, 1 kali 6 adalah 6, dibagi 3 jadinya 2. Terus dalam kurungnya tulis ulang aja. Sama dengan 1 per 2 kali 6, 1 kali 6, 6, dibagi 2 hasilnya 3. Dalam kurungnya ditulis aja. Nah ditambah 3x nya juga wajib dikali 6. 3x dikali 6 itu 3 nya aja kali 6. 3 kali 6 kan 18. Berarti 3x kali 6 18x. Oke, ini sudah bilangan bulat semua, tapi masih ada kurung-kurungnya. Kalau gitu kita kali-kalikan sehingga nanti kurungnya hilang. Ini sama dengan tulis 2 kali 2x adalah 4x. 2 kali min 14 adalah min 28. 3 kali x adalah 3x. 3 kali positif 2 adalah positif 6. Terus ditambah 18x nya jangan lupa ditulis ulang. Oke, sekarang sebelah sini 4x kurangi 28 tulis ulang aja. Yang sebelah kanan ini deh, 3x bisa kita hitung dulu ditambah dengan 18x. 3x tambah 18x adalah 21x ya. Kemudian baru ditambah 6. Nah, sekarang giliran pindah-pindah ruas. Yang punya x digabung dengan yang punya x taruh di sebelah kiri. Yang nggak punya x gabung dengan yang nggak punya x taruh di sebelah kanan. Ini 4x nya ditulis 21x kalau dipindah ruas menjadi min 21x. Min 28 kalau dipindah ruas menjadi plus 28. Ditambah lagi 6. Oke, lanjut sama dengan 4x kurangi 21x itu berapa? Ya 4 dikurangi 21 ya Dek ya. Hasilnya adalah min 17 X. Jangan lupa ada X nya. Jadi 4X kurangi 21X adalah min 17X. Sama dengan 28 ditambah 6 adalah 34. Nah, min 17X sama dengan 34. Kalau mau mencari nilai X nya ya sama dengan 34 dibagi min 17. Nulisnya 34 per min 17. Berapa 34 dibagi min 17? Hasilnya adalah min 2. Oke, jadi untuk persamaan nomor 9 panjang banget caranya, tetapi hasilnya simple. X sama dengan min 2. Diikuti langkah-langkahnya ya Dek ya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan terkait langkah-langkahnya ini, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Misalnya dapat 18x nya itu dari mana sih Kak? Kayak gitu ya. Nanti aku bantu jawab. Yaitu dari 3x dikali 6. Oke, sekarang kita pindahkan dulu nomor 9 ini. X sama dengan min 2. Di sini X sama dengan min 2. Lanjut ke persamaan nomor 10. Nomor 10 ini bacanya gini Dek. 4 banding 6 sama dengan X min 5 banding 9. Jadi tanda titik 2 seperti bagi ini kita bacanya banding. Oke. Nah, di sini Kak Sari udah salin ulang. 4 banding 6 sama dengan X min 5 banding 9. Kemudian cara mengerjakannya gimana? Gini.
kita kalikan sisi luar dengan sisi luar, sisi dalam dengan sisi dalam. Caranya, ayo, 4 kalikan aja dengan 9. Boleh ditulis di sini 4 kali 9 sama dengan ini 6 kali X min 5. Nulisnya 6 buka kurung, X min 5 tutup kurung. Gitu deh. Jadi sisi luar, 4 ini kan di sebelah luar, dikali dengan sisi luar juga 9. Sisi dalam dikali dengan sisi dalam. Atau ada yang nulis juga sisi jauh kali sisi jauh, sisi dekat kali sisi dekat. Bebas. Yang penting mengalikannya benar, gitu aja. Nah, sekarang kita hitung. 4 kali 9, 36. Sama dengan 6 kali X adalah 6X. 6 kali min 5 adalah min 30. Nah, sekarang yang punya X pindahin aja ke sebelah kiri. Yang nggak punya X digabung dengan yang nggak punya X taruh di sebelah kanan. Jadi 6X pindah ke sisi sini menjadi min 6X ya. Tadinya 6X itu kan positif. Karena dia nggak punya tanda negatif itu berarti positif. Positif 6X kalau dipindah ruas menjadi min 6X. Nah, 36 justru kita pindah ke sini. Tadinya 36 ini positif atau negatif? Positif ya, karena nggak punya tanda min. Berarti positif 36 kalau dipindah ruas menjadi negatif 36. Terus dikurangi lagi 30. Nah, min 6X sama dengan, ini kita hitung, ada min 36, ada lagi min 30. Jadinya min berapa? Jadinya min 66. Nah, min 6X sama dengan min 66. Berarti X sama dengan, ya min 66 dibagi dengan min 6. Sehingga akan diperoleh X sama dengan min bagi min plus 66 bagi 6 adalah 11. Dapat ya. Untuk persamaan nomor 10 ketemu X sama dengan 11. Kita pindahkan di sini. Yeay. Lanjut ke soal berikutnya, persamaan nomor 11. Ini bacanya banding juga ya. 2 banding 5 sama dengan X min 2 banding X plus 7. Oke, sudah kusalin ya. 2 banding 5 sama dengan X min 2 banding X plus 7. Kayak tadi caranya, sisi luar kalikan dengan sisi luar. Nah, sisi dalam kalikan dengan sisi dalam. Oke, berarti ini 2 kali X plus 7 ya. Nulisnya 2 dalam kurung X plus 7 gitu. Kan dalam kurung itu artinya kali. Sama dengan nih 5 kali X min 2. Nulisnya 5 dalam kurung X min 2. Gitu deh. Nah, sekarang sih masalah buka-buka kurung gampang ya. Tinggal dikali-kalikan aja. 2 kali X adalah 2X. 2 kali positif 7 adalah positif 14. Sama dengan 5 kali X adalah 5X. 5 kali min 2 adalah min 10. Oke, yang punya X gabung dengan yang punya X taruh di kiri. Yang nggak punya X gabung dengan yang nggak punya X taruh di kanan. Berarti ini 2X tulis ulang. 5X-nya dipindah ruas menjadi min 5X. Positif 14 dipindah ruas menjadi min 14. Dikurangi 10-nya sih tetap. Oke, karena negatif 10-nya kan nggak pindah ruas, jadi tandanya tetap. Nah, sama dengan 2X kurangi 5X berapa X? Min 3X ya. Min 14 dikurangi 10 berapa? Kayak gini aja. Ada min 14, ada lagi min 10. Jadinya sekarang min berapa? Min 24. Min 3X sama dengan min 24. X sama dengan ya min 24 per min 3. X sama dengan berapa kalau gitu? Min per min. Nah, sama kayak min dibagi min ya. Hasilnya plus. Tinggal 24 per 3, artinya 24 bagi 3, yaitu 8. Yeay, ketemu. Jadi untuk persamaan nomor 11 hasilnya X sama dengan 8. Kita pindahkan ya. Nih, X sama dengan 8. Yes. Satu lagi soal terakhir nomor 12. 1 per 2X kurangi 3 banding 1 per 3X tambah 1 gitu ya, sama dengan 3 banding 5. Supaya kamu enggak bingung,
Ini maunya Kak Sari kasih kurung, tetapi enggak deh, jangan. Kalau dikasih kurung itu kita seperti merubah soalnya. Hati-hati. Untuk soal nomor 12 ini tricky banget ya. Ada jebakannya. Ini Kak Sari baca ulang soalnya ya. Jadi bacanya gini. 1/2x kurangi 3 bagi 1/3x tambah 1 sama dengan 3 bagi 5. Kali ini untuk soal nomor 12 itu Kak Sari baca bagi, bukan Kak Sari baca banding. Kenapa? Karena ini nggak ada kurungnya. Nah, kalau ini tadi ada kurungnya, ini bisa dibaca banding. Jadi 1/2x kurangi 3 banding 1/3x tambah 1 sama dengan 3 banding 5. Nah, ini kan nggak ada kurungnya ya dari soal aslinya. Berarti kita nggak boleh kasih kurung sendiri. Makanya Kak Sari baca titik 2-nya ini sebagai bagi. Tenang aja, aku ajarin kok cara mengerjakannya. Oke, ini soal nomor 12-nya. Kalau versi yang tanpa kurung itu kayak gini deh. 1/2x kurangi 3 bagi 1/3x tambah 1 sama dengan 3 bagi 5. Ini kalau kita baca apa adanya ya, bukan berupa perbandingan, karena ini kan nggak ada kurungnya. Nah, karena nggak ada kurungnya, berarti di sini pengurangan, ini pembagian, ini pertambahan. Berarti yang harus dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Maka ini seharusnya 1/2x dikurangi 3 dibagi 1/3x baru ditambah 1 sama dengan 3 dibagi 5. Ini harusnya kayak gini ya mengerjakannya. Tetapi setelah Kak Sari cek, Kak Sari hitung-hitung, ini kan ada kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya itu di halaman 292, bisa kamu cek ya di halaman 292. Untuk soal yang nomor 12 ini ternyata diperoleh nilai X sama dengan 12. Nah, setelah ku hitung-hitung sendiri tadi dek, untuk mendapatkan nilai X sama dengan 12 itu ternyata harus diubah ke dalam bentuk perbandingan. Jadi memang benar ini kita kasih kurung aja. Nah, barangkali nanti dari guru kalian juga ada ralat ya. Jadi untuk nomor 12-nya ini ada kurung. Kalau sudah ada kurung sih bacanya perbandingan aja. 1/2x min 3 banding 1/3x plus 1 sama dengan 3 banding 5. Nah, Kak Sari mengerjakannya versi yang ada kurungnya ya. Jadi nanti akan ketemu jawabannya adalah 12. Oke, aku salin ulang soalnya. Untuk nomor 12 di sini 1/2x min 3 tapi pakai kurung ya. Ini dibanding kurung lagi 1/3x plus 1. Oke, sama dengan 3 banding 5. Nah, kalau kayak gini sih sistemnya sama. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Ya, berarti setengah X atau 1/2x min 3 kali 5. Menulisnya 5, buka kurung, 1/2x min 3. Sama dengan 1/3x plus 1 kali 3. Nulisnya 3, buka kurung, baru ini 1/3x plus 1 gitu ya. Terus sama dengan kita kali-kalikan, kita buka kurungnya 5 kali 1/2x kayak 5 kali 1 aja. 5 kali 1 kan 5, terus per 2 ya jadinya 5/2. Ada x nya, tulis ada x nya. Terus 5 kali min 3 adalah min 15 sama dengan 3 kali 1/3x. 3 kali 1 kan 3/3, ya kita tulis 3/3. Ada X nya, tulis ada X nya. 3 kali plus 1 adalah plus 3. Nah, ini sudah hampir bisa kita kerjakan. Karena ada yang masih dalam bentuk pecahan, kita rubah lagi menjadi bilangan bulat. Caranya dikalikan dengan KPK 2 dan 3. Dari tadi kalian pasti sudah hafal ya, KPK 2 dan 3 adalah 6. Berarti ini kita kalikan 6. Oke, caranya 5/2x kali 6. 5 kali 6 adalah 30, bagi 2 adalah 15. Ada x-nya, ya kita tulis 15x. Dikurangi 15 kali 6 adalah 90. Sama dengan 3/3x kali 6. 3 kali 6, 18. 18 bagi 3 adalah 6. Ada x-nya, ya kita tulis 6x. Ditambah 3 kali 6 adalah 18.
Oke, nah ini sudah bilangan bulat semua nih, sudah enak. Berarti tinggal kita pindah-pindah ruas. Yang punya X gabung dengan yang punya X, taruh di sini. Yang nggak punya X gabung dengan yang nggak punya X, taruh di sini. 15X kita tulis. 6X kalau dipindah ruas menjadi min 6X. Min 90 kalau dipindah ruas menjadi plus 90. Ditambah 18-nya sih tetap. Oke, 15X dikurangi 6X berapa X? Tentu saja 9X, ya kan? 90 ditambah 18 adalah 108. Nah, 9X sama dengan 108, berarti X sama dengan 108 dibagi 9. Nulisnya 108 per 9. Maka ketemu X sama dengan 12. Tuh, jadi ini yang dimau oleh buku paket kalian ya Dek ya. Ketemu nilai X-nya sama dengan 12 untuk persamaan yang terakhir ini. Nah, kalau dikerjakan dengan cara selain ini tadi, ketemunya X-nya enggak 12. Coba aja kalau kalian kerjakan dengan cara seperti ini tadi. Jadi yang dikerjakan pembagiannya dulu. Pasti nanti ketemunya X-nya bukan 12. Makanya Kak Sari yakin untuk soal nomor 12 yang terakhir ini ada ralat. Yaitu soalnya ditulis ulang menjadi ada dalam kurung. Ya, kalau guru kalian nggak kasih ralat apapun, udah ikutin aja cara Kak Sari di sini ya. Dikasih kurung sendiri. Tetapi seharusnya guru-guru kalian juga kasih ralatan yang sama dengan Kak Sari. Ya, supaya apa? Supaya ketemu nilai X-nya sama dengan 12 seperti kunci jawaban di halaman 292 tadi. Oke, jadi gitu deh. Dari nomor 1 sampai 11 nggak ada masalah. Nomor 12 aja nih yang agak ada masalah ya, diralat sedikit ya, tinggal ditambahin kurungnya aja. Oke deh, berarti sekarang Kak Sari mau udahan dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Untuk yang mau gabung ke grup, chatnya ke nomor ini. 081456109870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kalau sarannya Kak Sari sih gabungnya ke grup yang berbayar aja, murah kok, hanya 20.000 untuk 1 bulan. Ini 1 bulan loh ya, bukan 1 hari apalagi 1 soal, bukan. Jadi 20.000 untuk 1 bulan, itu udah bisa gabung di grup yang berbayar, bukannya setiap hari. Daripada grup yang gratis deh, penuh-penuh terus, jadi harus antri. Tapi nggak apa-apa, kalau memang pinginnya gabung ke grup yang gratis, langsung aja chat juga ya ke nomor itu. Nomornya sama, grup gratis maupun grup berbayar, tetap nomornya satu ini aja. Ya, oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.